Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'azim." Allah Subhanahu wa taala itu dalam memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya itu dikhususkan, tidak diumumkan. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Alhamdulillah di malam hari ini waktu sambil nunggu Isya kita semua bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya guru selalu berdauh, Kang Aran sugih bunga susah eling Allah. Nah, ini yang susah untuk diamalkan untuk kita-kita yang hidup di akhir zaman. Berapa banyak daripada kita ketika sedang keadaan senang maka dia lupa sama Allah. Dan berapa banyak juga na'udzubillah min dzalik ada golongan yang kedua, udah dia dalam keadaan susah tapi dia tidak ingat sama Allah. Nah, guru kita enggak ngajarin seperti itu. Guru kita mengajarkan Kang Aran sugih yang orang tersebut disebut sebagai orang sugih, orang yang kaya dunia akhirat itu apa? Yaitu adalah orang-orang yang ketika dalam keadaan senang ingat kepada Allah, dalam keadaan sulit pun ingat ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang kita pelajari dari setiap wirid, apa yang kita pelajari dari setiap amaliyah wabil khusus di syahadatain ini apa? Intinya cuma satu, ngaji rasa. Ketika kita udah mendapatkan rasa itu, maka insya Allah segala macam kemudahan akan Allah berikan kepada kita, dan ketika kesulitan pun akan kita dapatkan sebagai kemudahan. Karena rata-rata orang yang udah bisa merasakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia memandang semuanya dengan kebaikan. Mendapatkan keburukan dia alhamdulillah, mendapatkan nikmat pun tambah alhamdulillah. Karena kita punya guru pasti berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ajaban li amril mu'min. Aku heran kepada perkara-perkara yang didapatkan oleh kaum mukmin. In asabahu dharra syakar. Apabila orang tersebut mendapatkan nikmat, mendapatkan kemudahan, mendapatkan keluasan, dia syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika khairun lahu. Ketika mendapatkan keluasan dia bersyukur, maka akan bertambah daripada keluasan tersebut. Wa in asabathu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin itu mendapatkan suatu nikmat dia bersyukur, apabila seorang mukmin mendapatkan suatu musibah dia pun bersabar, maka dua-duanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang insya Allah setiap harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap waktunya kita isi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita mendapatkan rasa daripada itu semua. Oleh karenanya para ulama menganjurkan ketika kita berdoa, ya Allah tolong berikan rezeki kepada kami berbentuk kelezatan dalam beribadah kepadamu. Karena ketika seorang telah mendapatkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia lupa. Kalau dalam bahasa kitab istighraq, lupa dengan segalanya. Dikatakan beberapa ulama pada zaman dahulu itu enggak ada yang namanya bius. Ketika pengen dioperasi atau pengen diamputasi kakinya, mereka mengatakan apa? Nanti amputasi kaki aku ketika aku dalam keadaan sholat. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka udah enggak merasakan yang namanya sakit. Mereka tidak merasakan apapun, mereka sudah mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar minimal sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan daripada lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur berlalu 20 tahun, umur berlalu 30 tahun,
umur berlalu 40, 50, 60, 70 dan seterusnya, tetapi nggak pernah merasakan indahnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nggak ibadah, hampa aja seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Berarti ada kecacatan dalam ibadah kita di situ. Karena bukti atau dalil atau tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beribadah kita mendapatkan ketenangan, sakinah wal wagar, mendapatkan ketenangan dan keceriaan lah dalam menghadapi segala macam musibah-musibah atau permasalahan-permasalahan kita. Jadi jikalau kita insya Allah sering beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih belum mendapatkan lezat itu, maka jangan berhenti ibadahnya, tetapi kencengin ibadahnya sambil minta sama Allah. Ya Allah, tolong berikan kepadaku minimal sebelum aku meninggal dunia bisa merasakan daripada lezatnya ibadah. Karena sekali lagi, jika seorang hamba telah mendapatkan lezatnya ibadah, maka apapun yang dia dapatkan seumur hidupnya tidak akan bisa dibandingkan dengan lezatnya ibadah tersebut. Dan apa yang kita omongkan ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi kita pun yang masih belajar untuk menjadi yang lebih benar, menjadi yang lebih baik, insya Allah ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kelezatan tersebut, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan, jangan sampai umur lewat, jangan sampai masa kita lewat, umur makin bertambah, kulit makin keriput, tetapi ibadah kita stuck di situ-situ aja. Ibadah kita tidak ada perkembangannya, maka naudzubillah min dzalik. Karena orang tersebut sama saja mendapatkan kategori dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi amaluh. Paling buruknya manusia umurnya panjang. Allah kasih waktu dia 40 tahun, Allah kasih dia umur 50 tahun, Allah kasih umur 60 tahun, umurnya panjang tetapi sayyi amaluh, amal ibadahnya buruk atau makin buruk, naudzubillah min dzalik. Karena yang lebih ajib atau lebih indah kita hidup di dunia ini, umur kita standar aja atau umur kita sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi umur tersebut dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya guru Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau mengatakan apa? Agar kita bisa memanfaatkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara fisik susah untuk beribadah, maka niatkan semuanya untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika niat tersebut sudah selalu nempel di hati kita, maka insya Allah kita berjalan pun akan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara pun akan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertemu dengan kaum muslimin muslimat pun akan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita diberikan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka salamah wasyafa'ah wal karamah wal barakah bi hurmati sayyidi syekhuna al mukarram. Nal hadiyah hadiyah alim ya khabir ya mubin ya wali ya hamid ya gawim ya hafid ya di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim ya di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim ya fid ya di alim ya bir mubin ya wali ya hamid di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim ya fid ya di alim ya bir mubin ya di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim ya fid di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim di alim ya bir mubin ya wali ya hamid ya gawim ya fid ya di alim ya bir mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya wali ya hamid ya gawim bi barakati
hadrati Sayyidi Syekhul Mukarram Maulana Abu Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taha bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa ahli silsilati wal akhidina minhu ada alaina min barakati ulumihi wa karamatihi wa syafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.